Banyak orang Kristen tidak tahu ada 3 dosa yang menyebabkan banyak orang kehilangan jalan menuju surga. Yang paling menakutkan adalah banyak orang yang melakukan dosa-dosa ini setiap hari tanpa menyadarinya. Saya tidak berbicara tentang perzinahan, pencurian, atau pembunuhan, melainkan merujuk pada dosa-dosa yang tampak kecil, tetapi dapat menghancurkan kehidupan rohani Anda. Silakan dengarkan sampai akhir. Yang terakhir sangat berbahaya. Dosa pertama, iman yang suam-suam kuku. Wahyu 3 ayat 16 mengatakan, "Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Banyak orang pergi ke gereja pada hari Minggu, tetapi tidak pernah berdoa selama seminggu. Mereka membagikan ayat Alkitab di media sosial, tetapi kehidupan mereka tetap tidak berubah. Mereka mengaku sebagai orang Kristen, tetapi gaya hidup mereka sama seperti orang yang ada di dunia. Ini adalah iman yang suam-suam kuku. Dan Alkitab mengatakan, ini adalah keadaan yang paling tidak disukai Tuhan. Dosa kedua, mengetahui tetapi tidak berbuat. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan, "Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa." Anda tahu Anda harus memaafkan, tetapi Anda selalu menyimpan dendam. Anda melihat orang lain yang membutuhkan pertolongan tetapi berpura-pura tidak melihat. Anda tahu Tuhan memanggil Anda, namun Anda terus menundanya. Banyak orang berpikir, selama Anda tidak melakukan hal-hal buruk, tidak apa-apa. Tetapi Alkitab mengingatkan kita, gagal melakukan kebaikan yang seharusnya dilakukan juga merupakan dosa. Dosa ketiga, dan yang paling berbahaya, adalah menganggap diri sendiri tidak berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 8 mengatakan, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita." Banyak orang suka membandingkan diri mereka dengan orang lain. "Aku tidak seburuk itu. Aku sudah sangat baik." Ketika ada orang yang mengingatkanmu, kamu berpikir dalam hati, "Ini bukan tentangku." Jika seseorang belum pernah benar-benar bertobat, meskipun pergi ke gereja untuk menyanyikan lagu rohani dan melakukan perbuatan baik, juga tidak dapat mengubah hidup mereka. Mungkin hari ini, Tuhan sedang mengingatkanmu, bukan untuk menghukummu, tetapi untuk memberi kamu kesempatan untuk bertobat. Karena masa kasih karunia tidak akan berlangsung selamanya. Jika kamu bersedia kembali kepada Tuhan dan menyerahkan hidupmu kepadanya, silahkan amin di kolom komentar. Jika kamu ingin lebih serius belajar Alkitab dan memahami pertobatan sejati, silahkan untuk mengirim pesan secara pribadi kepadaku. Saya ingin belajar. Kami ada grup belajar Alkitab online setiap malam pukul 19.30. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan bertumbuh dalam iman bersama. Semoga Tuhan memberkatimu.